Pimpinan Bapak Ibu anggota Komisi 3 dan narasumber yang saya banggakan. Saya ingin mendapatkan masukan, penjelasan dari para narasumber mengenai rencana undang-undang kepolisian ini. Undang-undang ini sudah usia 27 tahun ya. Apa penilaian para narasumber terhadap pelaksanaan undang-undang kepolisian yang lama ini, yang mau kita revisi ini? Ini penting saya tanya, sebab undang-undang dibuat tentu untuk mengatasi dan menyelesaikan masalah. Jadi dibuat untuk menyelesaikan masalah, direvisi untuk menyelesaikan masalah. Berarti ada masalah dong dengan undang-undang yang lama ini. Yang kedua, undang-undang itu dibuat untuk mewujudkan sebuah cita-cita, sebuah harapan atau ekspektasi. Maka logikanya ekspektasi kita apa dengan revisi undang-undang kepolisian yang lama ini? Kalau kita tidak punya pemetaan mengenai masalah ini, maka memang kita juga susah untuk mendapatkan kesimpulan ataupun mendapatkan inti masalah. Lalu solusinya apa? Mengapa para narasumber dengan gelar Profesor Doktor ini diundang? Untuk itu, untuk memberikan penjelasan, menjelaskan hal-hal yang selama ini dalam pelaksanaan undang-undang kepolisian ini belum jelas atau ada masalah. Maka ini penting untuk dijawab apa masalah-masalah yang menurut para ahli temukan dan apa solusinya. Ya, tentu undang-undang kepolisian ini kalau mau kita bedah, satu berkaitan dengan kewenangan-kewenangan yang kita berikan kepada kepolisian. Nah, berkaitan dengan ini ada pertanyaan-pertanyaan panduan yang ingin saya sampaikan kepada para narasumber. Yang pertama, apakah kebijakan sekarang polisi kan ditugaskan untuk tanam jagung? Ya kan? Pak Hinca kalau saya nggak salah bikin buku Polisi Jagung. Saya ingin tanya ahli-ahli ini, apakah udah benar kebijakan negara menugaskan polisi untuk tanam jagung? Ini penting saya ajukan karena masyarakat juga bertanya-tanya. Ketika kami mengunjungi masyarakat, pertanyaannya, Pak Beni kan di Komisi 3.
urusan dengan kepolisian. Mengapa ada kebijakan polisi kok ikut tanam jagung? Lalu kepala dinas pertanian ini bikin apa? Petani, kepala desa bikin apa? Mengapa enggak? Ini pertanyaan kan gitu. Ya, di dalam undang-undang ini ada penugasan, tadi disebut di sini, penugasan. Apakah menurut para ahli yang dimaksudkan juga penugasan itu untuk urusan yang begini? Tugas pokoknya ditinggalkan, tugas petani diambil alih. Kok tanam jagung? Saya sendiri setuju, tapi bukan tanam jagung, menggerakkan petani untuk tanam jagung, ya oke. Kan gitu, menggerakkan petani. Nah ini saya di sini kalian narasumber kutip banyak teori yang menurut saya tidak usah banyak teori. Kita ingin mendapatkan perspektif dari segi akademik. Kemudian yang kedua, kewenangan kepolisian selama ini kan begitu luas. Tadi disinggung soal pengawasan. Pengawasan institusi kepolisian kita luar biasa. Pengawasan internal di saudara-saudara para ahli mesti tahu itu. Pengawasan internal itu ada untuk penyidikan saja, ada pengawasan khusus internal. Biro Wasidik. Untuk pelanggaran etika saja ada. Badan etik, macam-macam. Ada macam-macam, kalau saya uraikan itu ada lebih 5 pengawasan di dalam. Pengawasan yang berkenaan dengan penggunaan kewenangan yang dimiliki oleh anggota polisi dan institusi kepolisian. Kewenangan-kewenangan. Pengawasan. Belum lagi nanti pengawasan ke polisi. Polisi punya tugas itu diawasi oleh kejaksaan. Kejaksaan punya tugas itu diawasi oleh hakim di pengadilan. Jadi pengawasannya berlapis-lapis untuk tugas penyidikan. Jadi tugas polisian yang paling penting itu adalah tugas di reskrim itu, penyidikan. Nah, kita ingin mendapatkan masukan dari para ahli mengenai sistem pengawasan ini. Apa masalahnya? Pelaksanaannya yang tidak efektif, belum efektif, atau apa masalahnya? Itu yang tadi saya bilang. Ahli harus datang dengan menyampaikan problem masalah. Dan ini solusinya. Solusi menurut akademia, solusi politik tentu kami yang akan tentukan. Tapi akademiknya aja tidak jelas, apalagi politik nanti. Itu pengawasan internal. Pengawasan eksternal ada Kompolnas. Luar biasa. Ada pengawasan masyarakat. Ada pengawasan DPR, kami Komisi 3 ini. Pengawasan politik. Ada pengawasan politik. Melalui rapat kerja dan rapat dengar pendapat kami setiap 3 bulan di sini. Bahkan sekarang kami mengawasi langsung polsek. Polres kami awasi. Karena apa? Keadilan itu harus langsung dirasakan oleh rakyat kecil. Itu pengawasan politik. Tapi bukan intervensi ya. Beda pengawasan politik dengan intervensi. Nah ini para ahli mau ketawa-ketawa ini. Nah, kadang-kala DPR juga mungkin dinilai kebablasan. Tapi
yang penting bikin dulu. Kalau enggak bikin kan apa yang mau dinilai? Jadi pengawasan politik penting. Nah, ahli-ahli mana ngomong soal ini? Ketiga, soal usia, batas usia. Batas usia 60 tahun, 58 tahun, 60 tahun. Saya rasa tadi ahli yang di DPR ini, Profesor Ryan, menyampaikan bahwa usia 60, 65 itu masih sangat prima. Mengapa pensiun dipercepat? Nah, menurut ahli-ahli ini, apa implikasi internal apabila usia pensiun ini kita perpanjang sampai 25, kalau saya usulkan malah kalau bisa sampai 65 tahun. Tapi akan jadi problem, banyak jenderal yang akan gantung di Mabes itu. Lalu yang dari bawah bagaimana? Lalu perpanjangan usia pensiun ini gimana? Apakah semua, berlaku semua? Atau ada batasan-batasannya? Untuk jenderal, mungkin untuk jenderal semua bisa. Tapi untuk yang belum jenderal mungkin tidak. Tapi kalau itu juga, apakah itu adil? Kalau batas ini usia 58 itu kan batas usia fisik ya. Kalau kerja kebun ya mungkin ya 58 itu ini, tapi kalau 60 mungkin tidak kuat lagi. Tapi untuk institusi kepolisian, nah, bandingkan dengan ASN 60 tahun ya. Kecuali kalau profesor, dosen mereka sampai 70 tahun ya, sampai 70 tahun. Hakim Agung tadi 70 tahun. Hakim Agung 70 tahun ya. Dosen 70 tahun atau 65. 70. Jadi ini bagi saya mau 65 atau 60 tahun usia pensiun polisi itu adalah pilihan kebijakan. Tapi dari ahli kami ingin mendapatkan gambaran pilihan kebijakan ini nanti menimbulkan problem atau tidak. Lalu yang lebih penting lagi pertanyaannya adalah memperpanjang usia pensiun ini maksudnya untuk menyelesaikan masalah apa? Kan itu. Untuk apa? Nah, kalau ini tidak jelas, maka muncul analisis, ini hanya untuk kepentingan orang tertentu aja atau apa. Mengapa ada kecurigaan begini? Karena tidak ada penjelasan yang tuntas. Padahal menurut saya tidak ada hubungannya dengan kepentingan tertentu. Ini pantas usia pensiun ini kita perpanjang. Lihat banyak jenderal yang masih sangat ini. Cuman kembali lagi kepada masalah yang tadi saya sampaikan, apa implikasinya soal regenerasi tadi, soal keadilan dan sebagainya. Nah, lalu soal-soal yang lain, undang-undang kepolisian ini mengenai sekolah, itu juga soal, Pak. Kemudian promosi, mutasi, dan sebagainya. Itu soal ini. Dan yang terakhir itu saya ingin mendapatkan masukan dari para ahli mengenai Kapolri. Di dalam undang-undang yang lama, undang-undang lama ini ya, masih berlaku ini, Kapolri itu diberhentikan
dan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Nah, dulu sengaja itu rumusan dengan persetujuan. Tanpa persetujuan DPR, maka tidak jalan. Pemberhentiannya harus persetujuan DPR. Pengangkatannya juga harus persetujuan DPR. Lalu ada usaha teman-teman civil society waktu itu untuk menghapus ketentuan ini. Mengapa DPR harus dilibatkan dalam penentuan Kapolri? Cukup Presiden. Jadi yang tahu situasi kepolisian, situasi kemasyarakatan adalah Bapak Presiden, dan Bapak Presiden tentu punya hak prerogatif untuk memilih siapa tangan kanan dia untuk mewujudkan mimpinya melalui institusi kepolisian. Nah, ketika dibawa ke DPR, disandra oleh DPR, Pak. Ya kalau presidennya Pak Ketua menguasai DPR, ya gampang. Tapi kalau presiden itu berasal dari non-partai, susah mendapatkan persetujuan DPR ini. Akibatnya bisa macet nih. Nah, dalam konteks kenegaraan kita ini kan para ahli hukum tata negara, sistem pemerintahan presidensil. Ya, kita bukan parlementer. Juga banyak yang mengatakan bahwa mekanisme yang kita pilih ini adalah pilihan hybrid system. Jadi gabungan parlementarian sama presidensil. Karena presiden yang memilih, tapi DPR juga ikut-ikut. Saya ingin ada keberanian moral, keberanian intelektual para ahli untuk mengatakan ini. Jangan politik praktis lagi kaum intelektual ini, kampus ini. Katakan yang benar ini gini, republik ini mau kita benarkan. Dan ahli datang ke sini diundang bukan untuk membenarkan pilihan politik, bukan. Jangan dibalik. Nah, kita ingin mendapatkan apa pencerahan para ahli tentang ini. Kalau bisa ya kita ganti pasal ini, tidak usah lagi DPR dilibatkan dalam pemberhentian dan pengangkatan presiden. Ini kan dulu kasusnya Bapak almarhum Presiden Abdul Rahman Wahid. Supaya presiden jangan suka-suka mengangkat dan memberhentikan presiden. Tapi itu kan kewenangan sama dengan juga Jaksa Agung loh. Posisinya Jaksa Agung sama Kapolri kan hampir sama. Nah, kalau begitu kenapa enggak Jaksa Agung sekalian? Harus mendapatkan persetujuan DPR. Saya termasuk yang tidak setuju dengan itu. Itu kewenangan presiden, kewenangan absolut presiden dalam sistem presidensil. Sedangkan DPR hanya mengawasi. Tugasnya hanya mengawasi. Kalau Kapolrinya enggak beres, yang harus bertanggung jawab itu presidennya. Bukan Kapolrinya. Kalau sistem itu yang kita anut. Nah, kalau tidak nanti Kapolri akan mengatakan, Presiden, saya ini dipilih oleh DPR juga. Saya bisa mengabaikan perintah Presiden. Bisa. Saya sebagai Kapolri punya hak untuk menolak perintah Presiden. Sebab saya juga. Ingat, saya ini mendapatkan kekuasaan. Bukan hanya dari Bapak Presiden, tapi juga dari DPR.
Jadi Kapolri itu, institusi kepolisian itu tuannya dua. Tuan yang pertama itu Presiden, tuan yang kedua itu adalah DPR. Dan DPR dan Presiden dalam sistem kenegaraan kita equal. Presiden bukan bawahan DPR. DPR juga bukan bawahan Presiden. Dan DPR itu bukan juga eksekutif. Jadi jangan anggota DPR ikut-ikut urusan eksekutif. Rusak sistem kenegaraan kita. Nah, para ahli, tolong kami dicerahkan. Kalau kami selama ini masuk dalam gua gelap, tolonglah kasih lilin. Pasang lilin untuk DPR ini supaya bisa melihat terang. Itu tugas bapak-bapak sebagai ahli. Jangan lagi membawa kami gelap. Sekian dan terima kasih banyak.